Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Siti Samosir MPD beserta teman-teman sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Silma Rahimah Zahra beserta rekan-rekan saya Dwi Noviani, Nuzulul Qur'ani, Muhammad Sultul Adnan, Rati Widianti, dan Adelia Sohanda. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertama, yaitu ikhwal penyuntingan naskah. Materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Sultul Adnan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Scott M. Kultip dan Allen dalam bukunya Effective Public Relation, faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication, yaitu yang pertama adalah credibility atau kredibilitas, berkaitan erat dengan kepercayaan. Yang kedua adalah konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Yang ketiga adalah konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Yang keempat adalah clarity, yaitu pesan yang jelas, alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Adalah kunci keberhasilan komunikasi. Yang kelima adalah continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keenam adalah capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Yang ketujuh adalah channel of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasanya digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Sekian penjelasan tentang komunikasi efektif dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai editor. Seperti yang kita ketahui bahwa editor merupakan seseorang yang bertugas meninjau naskah ataupun proses proposal buku untuk memutuskan apakah buku tersebut layak diterbitkan. Di mana tugas seorang editor dimulai dengan bekerja bersama para penulis untuk merencanakan, mengatur, dan menyajikan tulisan dengan cara terbaik. Di sini tugas editor dengan bekerja sama-sama penulis memberikan saran ataupun dukungan, nasihat dalam proses penulisan karyanya. Selanjutnya yaitu memastikan kredit dan izin setiap sumber tulisan tercantum sesuai urutan di dalam naskah yang akan diterbitkan. Dan pastinya tugas editor itu untuk memastikan tulisan dari penulis tidak memiliki cacat satupun baik dari segi bahasa ataupun dari segi pengetikan. Tidak hanya menyunting naskah ataupun mengedit naskah yang akan diterbitkan, tugas editor juga membimbing di setiap produksi sampai tahap pemasaran. Bahkan editor pun yang mempromosikan buku tersebut. Umumnya ada 3 jenis editor yang biasanya digunakan nih oleh para penerbit. Yang pertama ada developmental editor yang bertugas sebagai yang melihat gambaran besar dan memberikan evaluasi menyeluruh dari pekerjaan menulis, yang biasanya tugasnya itu untuk membantu menentukan apa yang dibutuhkan agar tulisan dari penulis itu siap untuk diterbitkan. Yang kedua ada proofreader atau editor yang bertugas untuk menemukan kesalahan pengetikan dan memperbaiki kesalahan tata bahasa.
Dan yang ketiga ada editor baris, yang bertugas mengidentifikasi kalimat atau kata yang digunakan penulis dalam tulisannya. Biasanya ini tugas editor baris ini memastikan nada tulisan konsisten dan menyempurnakan pilihan kata dan sintaksis seluruh naskah. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penyuntingan dan suntingan. Menyunting adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Depdikbud bahwa menyunting merupakan kegiatan merapikan naskah agar dapat dicetak dengan melihat, membaca, atau memperbaiki naskah secara keseluruhan dari segi tata bahasa maupun segi materi, penyajian, kelayakan, dan kebenaran isi naskah yang akan diterbitkan. Manfaat penyuntingan dapat dirasakan oleh tiga pihak yang terkait langsung, yakni penerbit atau penyelenggara program siaran, penulis, dan pembaca atau pendengar, pemirsa, dan pemerhati. Nah, jadi orang yang menyunting itu disebut dengan penyunting, dan biasanya penyunting adalah orang yang berpengalaman di bidangnya dan mengetahui atau memahami materi pada naskah tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwi Noviani. Baik, terima kasih Nuzulul. Selanjutnya tentang korektor dan kewajiban penyunting. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata korektor adalah orang yang pekerjaannya membetulkan kesalahan pada cetak coba, naskah, dan sebagainya. Arti lain dari korektor adalah orang yang bertugas membetulkan hasil susunan untuk disesuaikan dengan contohnya. Sinonim dari kata korektor itu adalah pengoreksi. Selanjutnya, kewajiban yang harus dimiliki seorang penyunting adalah 1. Waktu, 2. Kemauan, 3. Kemampuan, 4. Kejujuran, 5. Disiplin dalam bekerja, dan 6. Pemahaman teori. Selanjutnya, hak penyunting. Dalam keseluruhan proses, mulai dari penerimaan, penyuntingan, hingga diterbitkannya sebuah naskah, penyunting atau editor memiliki hak untuk 1. Menggariskan kebijakan dalam menentukan tingkat keteknisan pengeditan naskah. Yang kedua, memberi petunjuk pada penulis naskah untuk kelayakan sebuah naskah. Yang ketiga, menentukan penampilan sebuah majalah, buku, atau karya ilmiah, mulai dari ukuran kertas, tata letak perwajahan, serta tebal atau jumlah halaman per nomor atau per jilid. Yang keempat, mengarahkan dan memformulasikan gaya penulisan, gaya selingkung yang mutlak harus diikuti demi kekonsistenannya. Yang kelima, yaitu memperbaiki, merevisi, mengatur kembali isi, dan menyelaraskan gaya karya ilmiah yang diajukan seorang untuk diterbitkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Silma Raimansara. Terima kasih, Dwi Noviani. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, kelengkapan penyuntingan naskah. Perlu kita ketahui, sebelum memulai menyunting naskah, seharusnya seseorang penyunting naskah memeriksa terlebih dahulu kelengkapan naskah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah semua unsur naskah sudah lengkap atau belum. Kelengkapan naskah yang dimaksud ialah yang pertama, halaman judul naskah. Halaman judul naskah yaitu halaman yang isinya sama dengan halaman sampul depan muka atau sampul depan buku. Nah, yang kedua, halaman Perancis, yaitu halaman paling muka yang isinya sama persis dengan judul dan halaman sampul depan buku itu. Yang ketiga, halaman utama. Halaman utama, halaman sampul buku depan yang isinya judul buku, nama penulis, identitas penerbit, dan lain-lain. Halaman hak cipta atau copyright, yaitu halaman yang memuat sanksi pelanggaran pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tentang hak cipta. Nah, selanjutnya, halaman persembahan atau dedikasi, yang isinya tentang ucapan terima kasih penulis kepada orang-orang yang tuju. Selanjutnya, daftar isi, yang memuat seluruh isi buku itu masing-masing ditunjukkan pada halamannya. Gaya penyajian daftar isi, ada beberapa kreasi tergantung kreativitas desainer. Yang selanjutnya, daftar tabel, yaitu menjelaskan semua tabel yang ada dalam buku itu. Selanjutnya, daftar singkat.
Nah, daftar singkatan untuk menjelaskan semua singkatan yang ada dalam buku itu agar pembaca dapat memahami dengan baik. Daftar lambang atau kalau ada ya. Nah, untuk daftar lambang ini menjelaskan menurut fungsinya. Jadi apabila dalam naskah ada lambang, nah itu ada fungsinya teman-teman. Selanjutnya, daftar ilustrasi atau gambar. Untuk menjelaskan ilustrasi atau gambar itu kepada pembaca agar mudah dalam mendapatkan atau memahaminya. Kurang lebihnya seperti itu, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu naskah yang disunting. Nah, dalam naskah yang disunting ini banyak hal yang harus dicermati. Apabila dalam teknik menulis kita sudah memasuki tahap penyuntingan, maka setidaknya proses tersebut kita lakukan sendiri biasanya. Tapi selama kita memiliki banyak waktu dan keinginan kuat untuk melakukan proses penyuntingan, maka kita bisa melakukannya sendiri. Di sisi lain, tentu saja ada kompetensi juga yang harus kita miliki ketika menyunting sebuah naskah ataupun buku. Nah, hal tersebut itu yang perlu kita cermati adalah yang pertama, satu, ejaan, yang menjadi salah satu bagian paling penting atau paling vital ketika kita mengasah teknik menulis. Lalu yang kedua, yaitu ada gaya bahasa, yang dimana dalam hal ini lebih menekankan pada keteraturan kita dalam teknik menulis. Lalu yang ketiga, itu ada logika bahasa. Logika bahasa ini biasanya memiliki artian bahwa apakah tulisan yang kita tulis tersebut mudah dipahami, mudah dicermati oleh para pembaca, khususnya berkaitan dengan logika ataupun pola pikir yang kita gunakan. Lalu yang keempat ini adalah rasa bahasa. Yang dimaksud adalah pemilihan kata yang sesuai dengan tema ataupun segmen pembaca yang kita pilih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai tanda koreksi. Untuk menghemat waktu dalam proses penyuntingan suatu naskah, para penyunting atau editor biasanya memiliki beberapa tanda yang digunakan untuk mengoreksi, yang biasanya digunakan untuk melakukan penyuntingan. Adapun tandanya telah kami lampirkan, seperti pada di gambar seperti ini. Ada beberapa tanda seperti tanda untuk membuat huruf besar, ataupun untuk mencoret atau menghilangkan kata yang tidak dipakai, sampai ada beberapa seperti perkataan yang harus dibalik, dan lain sebagainya. Nah, biasanya tanda-tanda koreksi ini ditempatkan langsung di dalam teks yang akan disunting. Biasanya tanda perbaikan dalam baris tersebut ditempatkan berturut-turut pada bagian pinggir kertas. Bila perlu, tiap-tiapnya dipisahkan dengan sebuah tanda diagonal atau garis miring. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan membuka sesi tanya jawab mengenai materi kami saat ini. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rati Widianti. Baik, sekian pertanyaan materi kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum tanya jawab. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.